bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kepunahan dan kematian. Kata Nabi Daud begitu. Nabi bilang malaikat maut, sebenarnya aku ingin mencabut nyawanya, tetapi waktu ingin ku cabut nyawanya, dia keluar rumahnya, dia pergi minta maaf kepada orang yang pernah menyakiti, menzalimi. Yang kedua, sepotong roti di tangannya dia bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah usianya orang yang memberikan tadi sedekah, maka umurnya diperpanjang sampai kurang lebih 20 tahun. Maka ada yang katakan biasa berbagi Jumat barakah, apakah itu nasi, apakah air minum, karena sedekah yang paling cepat sampai adalah makanan. Bahkan yang sudah meninggal orang tuanya, siapa tahu ada rezeki tak beli air minum, bawa ke masjid sebentar, satu gelas atau apa, atau kasih masukkan di celengan. Rasul bersabda, wa innaka latasduqu ammayyatika bisadaqatin fayaji'u biha minal malaikati fi atbaqi min nur. Kalau keluarganya, anak-anaknya, sepupunya, pokoknya ahli warisnya ingin bersedekah dengan tujuan sampai pahala kepada orang meninggal, maka datanglah para malaikat membawa pahala sedekah yang terbungkus dari cahaya. Fayaqumu ala rasihil qabrihi, berdirilah malaikat di samping kuburnya, fayunadi sambil berkata, ya sahibal qabril bari, wahai penghuni kubur yang masih asing, ahluka kad ahadu ilaika hadhil hadiyata fa'aqbalha. Sekarang ini ada satu hadiah dari ahli warismu, fa'aqbalha, terimalah. Fidukhiluka ilaihi fi qabri, malaikat masukkan pahala ke dalam kuburnya, wa yafsahu lahu mudakhalahu wa yunawwiru lahu fihi. Kuburannya orang tua kita, almarhum, istri, suami, anak-anak kita akan penuh dengan cahaya. Maka berdoa ruhnya, karena ruh tidak pernah mati. Apa doanya? Jazaallahu ahli anni khairul jaza, semoga Allah membalas kebaikan keluarga. Jadi usahakan kalau ada rezekinya, sudah meninggal ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, suaminya, saudaranya, masukkan di celengan uang 5.000 umpama, niatkan atas nama kebaikan mereka. Itu akan menjadi kebaikan untuk mereka. Kemudian Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kejadian nanti di hari kiamat? Wa min waraihim barzahun ila yaumi yu'adzun. Arwah itu, kata Nabi, berada di alam barzah sampai hari kiamat. Jadi kalau ada yang teman-teman sudah meninggal, orang tua tak, teman-teman tak, kita lihat dulu di rumahnya atau di kantor ibu, itu bukan beliau, itu adalah jin yang menyerupai bentuknya marhum. Dalam hadis disebutkan, ayyaqra'a indal janazah bi fatihatil kitab. Kalau menghadap kepada orang mati dan ingin bersedekah, minimal bacakan surah Al-Fatihah. Bahkan ya Uhud masyikta wali masyikta, kata Rasulullah, ambillah Quran apa yang kau suka, apa yang mudah bagi. Jadi kalau tidak hafal Al-Fatihah, apa yang kau hafal saja. Contohnya kita cuma hafal Al-Ikhlas, luar biasa. Kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad thalatha maratin faka'annama Qur'ana ajma'a. Siapa orang yang membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian dia berulang 3 kali, kata Nabi, maka sama dia mendapatkan pahala sepertiga Al-Qur'anul Karim. Jadi luar biasa ini programnya Mandiri. Daripada gosip di kiri kanan, berdosa, bergibah teman-teman, mendingan kita bikin pengajian seperti ini, membaca Quran. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena Quran akan datang berikan syafaat kepada para pembacanya. Kemudian kita bertausiah, saya diberikan judul tentang kematian dan hari kiamat. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dihindarkan daripada bahaya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muaz bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kondisi nanti di hari kiamat? Kata Nabi, ada orang nanti Masya Allah di hari kiamat putus tangan, putus kaki, diwakilkan di kuburannya. Berkatalah sahabat, siapa itu ya Rasul yang diwakilkan putus tangan, putus kaki? Kata Nabi, itulah orang-orang yang suka baku musuh-musuh, memutuskan silaturahim. Makanya hadis berkata, la ilhudul jannah taqatihur rahim, tidak masuk ke dalam surga orang-orang yang putuskan tali silaturahim di antara mereka. Sebenarnya kita ini intinya adalah hanya antri untuk mati, supaya tidak bosan menunggu mati. Nah, kasih ke Allah pekerjaan di Mandiri. Sama kalau kita menunggu uang di ATM, antri, akhirnya kita akan dapatkan juga kalau ada sambil utang. Nah, sama dengan ini.
yang antri untuk mati. Supaya tidak bosan, Allah kasih titipan jabatan, pekerjaan, kendaraan, pangkat, jabatan, anak, istri, suami. Silakan, tapi ingat ujung-ujungnya pasti mati. Saya tiap malam ceramah tasih. Sebentar malam saya ceramah tasih, yaitu tamu-tamu Kabupaten Maros. Besok malam di Dayak, Pasar Baru. Malam Senin di Patjaian, Borosuliang. Hampir tiap malam ceramah tasih. Tidak ada yang abadi hidup ini. Semalam saya ceramah di Biringkalo, Maros. Jauh. Subhanallah. Oleh karenanya, yang kedua Allah sembunyikan tempat kematian. Ada lagi orang duduk di WC, ya, masuk di WC meninggal. Makanya dianjurkan kalau kita masuk WC itu kaki kiri. Kenapa? Kaki kiri bersentuhan dengan paru-paru. Itu kaki kiri. Jadi begitu kita masuk di WC, begitu kita buang hajat dan sebagainya sudah tercover. Kemudian kaki kanan berhubungan dengan jantung. Nah, insya Allah tidak makin mendadak orang kalau jatuh. Kebiasa orang salah masuk, begitu masuk di WC kaki kanan. Masuk di masjid kaki kiri, padahal anjurannya Nabi kaki kiri kalau WC. Insya Allah orang yang masuk kaki kiri menurut ulama-ulama kita, walaupun dia jatuh, insya Allah masih panjang itu umurnya. Biasa orang kalau masuk di WC nah jatuh kurang-kurang itu hidup. Penyebabnya salah satunya memang ajalnya, tapi ada yang dikatakan usahanya adalah dia kaki kirinya masuk sehingga ya begitu parah sekali. Kemudian mesti diingatkan tidak boleh bercakap-cakap di WC. Apalagi cepat-cepat karena WC tempatnya jin. Banyak najis di situ. Kencing, kotoran, banyak najis. Tidak boleh terlalu banyak. Kalau sudah ada di hajat tak, ya selesai keluar cepat. Itu dianjurkan oleh baginda Nabi. Kemudian membaca doa, ya, membaca doa masuk di WC minimal bismillah. Kata Nabi, "Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu kiramul katibin ay yaktubuna fi diwani arba'amiyatin hasanah." Tidaklah seseorang membaca basmalah dalam satu pekerjaan yang tidak melanggar syariat, maka Allah akan utus 2 malaikat kiram katibin untuk mencatat orang tersebut melaksanakan 400 kali kebaikan. Yang kedua, ada juga kata Nabi yang dibangkitkan tubuhnya manusia di hari kiamat kelak, wajahnya seperti babi hutan, babi cili. Masya Allah. Nabi ditanya oleh Muaz, "Ya Rasul, siapa itu yang dibangkitkan dalam tubuhnya manusia tetapi wajahnya berbentuk babi hutan, babi cili?" Faqala man haula, kelompok mereka siapa tersebut? Kata Nabi, itulah orang-orang yang tidak mau mendirikan sholat di waktu. Orang yang suka meninggalkan sholat. Makanya sering kita membaca surah Ibrahim ayat 40 kalau rajin sholat, ingin rajin sholat. Itu dicatat, itu jadi amalan. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, titipkan kami hidayah untuk sholat 5 waktu beserta anak keturunan kami, karena Engkaulah Tuhan yang mengabulkan doa. Itu juga bisa ditiupkan di air, kemudian tiupkan kasih minum anak-anak, istri, rajin ibadah. Ya, sama dengan seorang istri itu bisa digunakan. Ya, kalau ada yang masak nasi bisa ditiupkan itu, namakan suami, anak insya Allah rajin beribadah. Waktu saya ceramah di Palu, Tabligh Akbar, Ustaz Somad itu di Donggala. Saya ceramah di pengungsian Mayor Pajeko. 7.000 orang diceramai di sana, mayat luar biasa, eskavator yang ambil, tidak ada yang membantu. Salah satu bentuk kesyukuran kalau kita masih bisa meninggal di hadapan keluarga, bisa dimandi, bisa dikafani, dikuburkan. Itu rezeki. Lihat kemarin waktu corona keras, tidak bisa masuk di bahan, pakai masker, bahkan meninggal orang dibawa ke bercanda, dijemput oleh astronot. Subhanallah, tidak bisa dijemur, tidak bisa kita mandikan. Itu salah satu rezeki kalau kita bisa meninggal di hadapan teman-teman, di hadapan keluarga. Kenapa demikian? Karena pasti mati. Jadi persoalan kehidupan setelah mati ditakutkan. Makanya kalau kita lahir disuruh agama itu, kalau ada anak lahir asalkan cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat pertama yang didengarkan kalimat thayyibah, kalimat baik Allah. Nanti kalau meninggal, Masya Allah, begitu masuk di kuburan ditanya di alam barzah oleh malaikat, "Marrabbuka, siapa Tuhan?" Sudah ada jawabannya tadi waktu diasankan. Itu sudah sinkron. Bahkan kalimat asal yang terakhir adalah kalimat la ilaha
illallah, artinya belajar nikmati. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, surga balasannya. Saya Pak tidak terlalu kasih ketawa ki supaya ada ilmu yang kita bawa pulang. Iya, supaya ada ilmu kita bawa pulang. Ya paling ceramah setengah jam jor baru kerja lagi. Iya, mudah-mudahan insyaallah ada ilmu kita bawa pulang, bawa hidup ini singkat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan dunia sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Sekarang ayahanda berapa umur tak? 70 kurang 54. 53 tadi. Iya. Beda 1 tahun. Lihat ayahanda. Iya. Kalau Nabi itu ayahandaku 63. Iya. 63. Semalam saya ceramah taksiyah 53 juga ayah. Iya. Kita 53 berapa tahun? Berapa bulan? Sebentar lagi ya. Iya. 10 tahun lagi. Tidak, masih banyak doakan kita teman-teman. Panjang umur tak. Itu kalau baik kini pekerjaan banyak doakan kita. Itu bagusnya itu kalau kita baik, tapi kalau kita suka marah-marah, kalau ayah kan orangnya lembut saya rasa. Kalau suka kita marah-marah, kemudian sedikit lapor-lapor sama bos tak cari muka, jangan mungkin ada muka tak. Banyak bisa begitu, terlambat tidak akan. Nah jelek-jelek kan temannya anu mentung itu Pak. Padahal memang kalau macet dan sebagainya, sama-sama kita di sini kerja, pilihnya sita di sini. Yang makin cari muka sama atasan tak. Kenapa orang yang suka memfitnah kata Nabi, menggibah waktu Nabi Isra Mi'raj ada orang dicakar-cakar wajah dan dadanya. Fakala man haula ya Jibril, siapa itu yang dicakar wajah dan dadanya Jibril? Kata malaikat Jibril, haula alladziina yaquluna lahumun nas wa yaqauna bi aranihim. Itu dicontoh umatmu ya Muhammad yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Bahaya sekali. Ustaz, saya Ustaz masih susah salat Ustaz. Ingat ki mati. Salah satu kalau kita mau rajin salat, ingat mati. Kalau ingat ki mati, rajin ki salat. Itu kalau sudah masuk di rumah sakit ICU baru menetes air mata itu. Saya terus terang, kenapa saya jadi penceramah? Saya Pak ayahanda mantan preman di mimbar. Saya ini lama kerja di Jepang, kota Osaka. Peminum minuman khamar keras. Nggak usah lagi tanya kalau minuman keras. Di Jepang itu kita minum sakit. Selama di Jepang karena saya di perusahaan kerja. Kalau di kampung yang kita minum ballo tala, ballo indro. Iya. Kemudian di Jepang minumanku itu sakit. Sampai saya sakit keras. Iya, sakit asma, dirujuk ke rumah sakit, dipulangkan oleh perusahaan ke Indonesia sampai didaya 47 botol masuk cairan. Kemudian dirujuk ke akademis, ditangani oleh Prof. Adam, Dr. Fabiola. Di kompa jantungku dikatakan sakaratul maut, koma. 15 menit tidak bernapas, bahkan sampai 20 menit kuliah diriku dipalu-palui, berkepala kambing, berbaju putih 2 orang. Makanya saya mau ceramah, saya ajak teman-teman, banyak temanku narkoba sudah selesai berhenti, peminum keras. Saya ada masjid kubangun samping rumah, situ kan sekarang terapi orang-orang narkoba dan tato minuman keras. Saya lebih suka masuk di barbar, saya lebih suka masuk di nakal. Kenapa? Kalau kita ini semua enak, makin rajin lagi sembahyang. Tapi yang mereka, subhanallah. Makanya waktu saya sakaratul maut di rumah sakit, yang pertama saya panggil mama dan bapak minta maaf, kemudian pergi sholat. Saya Pak, dunia hitam dulu di dunia aku Pak. Iya. Sampai saya berangkat tanah suci, bertobat kepada Allah, memohon kebaikan kepada Allah agar istiqamah dalam ibadah. Masya Allah, tidak ada yang tidak kulakukan. Perempuan, saya tidak pernah munafik. Iya. Menjelaskan demikian. Jangan kau bilang ini Ustadz masuk surga. Sama aja kita. Perempuan satu malam tidak kulaksanakan, mencuri. Bahkan obat-obatan itu hari namanya pergaulan bebas. Masya Allah. Sehingga saya selesai dan lanjut kuliah sekolah tinggi agama Islam, mendapatkan gelar sarjana. Namanya masa muda. Tidak ada yang abadi. Oleh karenanya kurang-kurangi nakal-nakal kita. Hidup ini singkat. Tiap malam cara masa takziah, bahkan ada urus jenazah. Ada orang yang biasa dikuburkan, begitu dikuburkan tanahnya itu kurang, padahal digali diambil lagi pasir 2 mobil kijang untuk dia, saya tidak tahu apa ya, mungkin dia tamak rakus dengan tanah, sehingga orang yang rakus dengan tanah nanti akan dikalungkan
Ya, orang yang suka ambil tangannya orang sejengkal, maka kami kalungkan 7 lapis sampai dengan bumi tersebut. Apalagi dosa kepada orang tua, dosa kepada Allah selesai dengan istighfar, tapi dosa antara orang tua sesama nanti selesai kalau kita minta maaf. Kalian bisa bekerja di sini, sekolah, satu di sekolah kalau bukan orang tua. Bodoh nama mama, itu orang bodoh gak pernah kasih sekolah. Tolong nama apa? Itu orang tua yang kasih makan. Masya Allah, saya sudah anak yatim. Ayah anda meninggal bapakku, dan pernah kita dengar di Gorsudian tahun-tahun kemarin kebakaran. Itu rumah mamaku yang kebakaran. Saya pulang ceramah, istiqamah, ceramah sama teman-teman tarbiyah jalan, meninggal kebakaran rumahnya mama. Makanya sering saya tanya, jangan sombong dengan pekerjaan, tapi panjang pekerjaan. Kalau Allah berkehendak, nabuka aib tak tentara di korupsi dipecat. Allah buka aib tak, di audit selesai. Atau kita punya kesalahan fatal, selesai. Jadi jangan sombong dengan pekerjaan. Titipan, innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah menatap harta pangkat dan jabatan, yang dia tatap hati dan perbuatan. Apalagi mobil kendaraan tak titipan, kendaraan yang terakhir kerandamaya, baju yang terakhir keikapan, rumah yang terakhir kuburan 2 kali saja. Makanya semenjak saya geluti dakwah ini Pak, sering saya menangis kalau malam. Ya, mengingat dosa-dosa di masa lalu. Masya Allah, sampai sekarang saya berangkat tanah suci pulang menjadi wakil ketua Nahdlatul Ulama. Baru saya merasakan ketenangan hidup selama 3 tahun ini masuk dalam agama. Gue dulu keras, sering berkelahi di jalanan dan sebagainya. Tidak ada yang abadi hidup di dunia. Makanya jangan pernah menghina masa lalu orang lain. Abu Bakar pernah musyrik sebelum Islam. Umar pernah musyrik sebelum Islam. Setelah dia masuk Islam, kuburannya disandingkan dengan kuburan Nabi. Di mana? Di dalam Masjid Nabawi, di samping Rasulullah. 3 kuburan sejak itu saya berangkat dan ceramah di Madinah. Kuburannya Rasulullah, di sampingnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Allahu Akbar walillahillah. Bapak rindu gak berjumpa dengan Rasulullah? Rindu Pak? Bu? Kalau rindu ki, ada nanti tabungan tak menabung ki berangkat ki umrah. Ya kalau rezeki kita, ya menabung ki. Saya Pak tidak punya uang berangkat umrah. Tidak ada uang satu sen demi Allah. Kenapa bisa Ustaz? Ada yang orang kaya pagi, kata bilang Ustaz, ada jamaah aku bawa. Saya bawa jamaah ceramah, hanya ceramah. Alhamdulillah. Di situ kau menangis depannya Ka'bah, menumpahkan segala rasa keluh kepada Allah. Yang dulu sering minum, Masya Allah. Sebenarnya aku tahu tidak akan kulakukan. Yang namanya kita manusia bodoh, tidak ditahu, padahal kita pasti mati. Jadi baru kayak 3 tahun saya umurku, padahal umur sekarang 40, 37 tahun itu ya belum Pak lahir. Baru 3 tahun ini menggeluti ya dakwah. Kemarin hanya ikut yang dari grup Hasan Sibaco, kemudian grup Takin Sabuddin Hamid, ketua Bumi Maros, kemudian masuk di orang-orang Nahdlatul Ulama, ya belajar dulu baru turun gunung untuk ceramah. Iya. Alhamdulillah banyak teman-teman peminum, minum keras berhenti. Saya langsung datangi lorikannya, datangi langsung. Iya, kurang-kurangnya sampai bisa berhenti. Biar apa? Bagaimana cara tak melarang kalau bukan dari dalam untuk berubah susah. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ya, innallaha la yughayyiru ma bikum hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Kata Allah, Allah tidak merubah nasibmu kalau bukan engkau sendiri yang merubah. Biar juga sering kau dengar azan ceramah kalau bukan dari dalam untuk mau sholat susah. Ingat mati kita. Bayangkan misalnya mungkin sebentar datang ajal kita, mati di sebentar. Kira-kira tidak malu-malu berjumpa dengan Allah. Padahal ya pakaian tak bagus, pekerjaan tadi hebat menurut orang, tapi dia tidak mau sholat. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Nah, tidak mungkin bertanya malaikat mungkar nakir berapa gajimu di bank mandiri. Yang ditanya merok bukan siapa Tuhan. Silakan bekerja di bank sebagai bentuk berikhtiar berjuang di jalan Allah dengan menghidupi keluarga dan anak-anak. Kan banyak orang mengatakan riba kerja di bank. Tergantung niatnya. Kalau kita bekerja di bank semata-mata untuk menghidupi keluarga itu jihad. Iya. Yang riba itu kalau kita mencuri haram pun.
Tapi kalau kita bekerja, apapun itu yang penting halal. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak usah terlalu kepo. Ya. Urusan orang diurus, kita saja belum tentu selamat. Kemarin juga ada saya tuntun sakaratul maut di rumah sakit. Nah, pegang tanganku berteriak, Ustaz, ada lihat orang besar. Ya. Aku bilang kenapa? Kita bilang ada yang masuk di rumah Ustaz itu orang besar. Ada yang lihat. Setengah jam meninggal. Inna malakal maut yanzuru ilal ibad sab'ina marratikul yawm. Malaikat maut menatap wajahmu sebanyak 70 kali sehari semalam. Ini juga yang terpenting. Terus terlalu tinggi kajian tak. Itu kalau buang air kecil ki, hati-hati. Kata Nabi, ammatu atabil qabri minal bauli. Kebanyakan siksa kubur disebabkan tidak suci buang air kecil. Kebanyakan itu kita diantara kita detik-detik tidak cium. Hati-hati, jangan lalu itu paling cepat siksanya gara-gara kencing, mesti dibersihkan. Makanya ya sebaiknya ini kan kalau celana dalam begini, celana panjang begini kan susah kencing jongkok, mesti berdiri. Beda kalau macam saya ini kan kencing jongkok. Nah, kalau saya, jadi saya itu jarang pakai begini, pakai baju turunnya atau sarung. Nah, tapi kalau mau begini boleh, yang penting dibersihkan baik-baik. Ya, hukumnya makruh kalau berdiri tapi tidak haram. Baiki, kemudian ingat baik-baik kalau mau pergi sholat, pergi celana dalam, jangan sampai misalnya kencing kasih batal bisa menunjukkan. Hati-hati. Makanya biasa kalau kencing dianjurkan berdehem supaya keluar ke semua. Kayak biasa dikasih masuk itu kemaluan celana dalam, masih ada sedikit tersisa tinggal di celana dalam, maka sholat tak akan ditolak, tidak suci. Makanya kata Nabi yang paling banyak disiksa di kubur gara-gara persoalan air kencing. Yang kedua, perempuan disiksa gara-gara namimah. Apa itu? Adu domba, kiri kanan cerita. Hati-hati. Makanya Nabi Muhammad waktu itu mendengar dan melihat, karena Nabi itu tembus pandangan akhiratnya. Dalam kitab Al-Shalihin, perawinya hadis sahih, ada orang disiksa di kubur gara-gara dua. Air kencingnya tidak suci dengan suka namimah, ya, memfitnah kiri kanan, gosip kiri kanan. Maka Nabi mengambil pelepah korma, ditancap di kubur, itulah isyaratnya nisan. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, semoga dengan masih basahnya pelepah korma diberikan kebaikan kubur. Itulah isyarat boleh bawa bunga. Makanya kalau kita menyiram air untuk kuburan orang tua sama teman-teman, kalau siram air dengan guna merapatkan tanah, dianjurkan baca doa inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau ada orang sakaratul maut, dianjurkan dibacakan Yasin, apalagi hari Jumat. Ya, man qara'a fi laila Yasin. Siapa yang baca Yasin di malam hari, entah malam itu apapun, ya, kata Nabi, ya asbah maghfirullah, sebelum subuh diampuni dosanya. Kalau siang begini dianjurkan baca suratul Kahfi. Itu sangat bermanfaat nanti di hari kiamat. Berikutnya, kalau ada orang yang meninggal, dianjurkan itu kalau kita membawa di kuburan, jangan sampai kita arogan di jalan. Karena banyak orang minggir, pukul orang di jalan. Boleh jadi orang yang baik meninggal, tapi karena pelayaknya barbar sehingga mengatakan bajingan itu mati. Boleh jadi mungkin biasa-biasa meninggal, tapi karena pengantarnya baik kita buat, banyak doakan. Itu yang dianjurkan. Fa innal hadayal ahya'i wal amwat adwa wal istighfar. Hadiahnya orang hidup kepada orang mati, doa dan istighfar. Ada dua nanti pasti di hari kiamat. KTP tak dipakai. Yang pertama, di hari kiamat kelak kita akan dikenal oleh Nabi melalui batas air wudu tadi pada masyarakat. Nah, yang kedua, KTP tak yang kita pakai paspor sehingga Nabi mengetahui kita umatnya di siratal mustaqim gara-gara kita saling bersalawat kepadanya. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di yaumul qiyamah adalah orang yang banyak bersalawat kepadaku. Ada pertanyaan tak? Selain apa lewat? Mungkin masuk kerja. Ada? Lanjut. Ini Ustaz mau tanya. Ya. Menurut Ustaz baik nggak berdoa begini? Karena saya pernah mendapatkan hal ini ya. Suatu saat ya nggak tahu saya di mana gitu berdoa gini. Ya Allah, matikan aku pada saat imanku sedang tinggi atau sedang khususnya khotimah lah begitu. Nah itu doa begitu kira-kira baik nggak Ustaz? Tapi kalau saya sih belum berani gitu ya, karena ya biasalah bahwa kita nggak
siap untuk menghadapi mati. Tapi sementara ada doa begitu, ya Allah matikanlah aku pada saat aku imanku sedang ya puncak-puncaknya atau tinggi-tingginya gitu Ustaz. Jadi ayahanda bertanya, Ustaz, bolehkah berdoa dengan doa begini, ya Allah matikanlah aku di saat imanku paling kuat? Jawabannya boleh-boleh saja. Bahkan ulama menganjurkan kalau kita sujud terakhir itu mengamalkan 3. Yang pertama, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, bantu kami untuk berzikir, bersyukur dan taat beribadah. Yang kedua, kita minta dimatikan husnul khatimah. Yang ketiga, kita minta Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa hizzat, yang maha membolak-balikkan hati kami, teguhkan hati kami dalam taat beribadah. Jadi doanya ini, ayat itu adalah hadisnya Nabi. Itu hadisnya Nabi dengan doa, ya Allah matikan kami dengan husnul khatimah. Itu dianjurkan kita berdoa. Ya, kenapa? Kita itu makhluk lemah. Ya. Doa itu kafiatul doa. 1, mulai dengan hamdalah. Cara berdoa yang baik supaya doa dikabulkan. Hamdalah. Alhamdulillah atau innal hamda. Kemudian baca salawat kepada Nabi, karena salawat adalah pembuka pintu doa. Tidak akan terbuka pintu langit kalau salawat belum dibaca kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh. Sayyidina jangan dipertengkarkan, itu perbedaan pendapat para ulama. Kemudian berdoa boleh bahasa masing-masing, yang penting bukan dalam kondisi sholat. Ya Allah matikan aku dengan husnul khatimah dikala imanku sedang kuat-kuat. Itu boleh dianjurkan karena kita berharap kepada Allah. Kita ini lemah, makanya ulama mengajarkan jangan tinggalkan doa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hatiku, teguhkan hatiku dalam taat beribadah. Kenapa kita ini lemah? Mesti minta tolong kepada Allah. Kemudian menutup doa dengan kemudian mensucikan Allah Subhanahu amma yusifuna seterusnya. Kemudian menutup dengan Al-Fatihah paling mantap. Kenapa? Afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Doa itu boleh bahasa apapun. Yang penting bukan dalam kondisi sholat. Kalau sholat mulai takbir sampai salam mesti bahasa Arab, tidak boleh diganti-ganti karena itu syariat dibawa oleh baginda Nabi. Tapi kalau niat masih boleh bahasa masing-masing. Saya berniat salat Jumat karena Allah sah. An-niyatu qasdu syai'in bi fi'lihi muqtarinan wa mahalluha al-qalbu wa talaffuz biha wa sunnatun. Niat itu menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatannya, tempatnya di hati, melepaskannya sunnah. Jadi niat boleh bahasa masing-masing sepanjang belum takbir sampai salam, itu dianjurkan. Doanya ayah mantap, kita berharap kepada Allah. Tapi ayah belum berani. Nah, berarti ayat ini mengaku banyak dosa. Masya Allah, Allah itu lebih suka kepada pendosa dibandingkan orang yang riak dengan amal. Ya, mungkin begitu ya. Ada lagi? Satu lagi Ustaz, Ya. Saya penasaran. Ya. Gini ya, di Islam nggak tahu benar atau enggak ya, Pak Ustaz tadi meluruskan. Di suatu masjid saya pernah kencing berdiri gitu kan. Terus di situ ada orang yang menuliskan, mampuslah kau apabila kencing berdiri gitu. Nah, karena saya meyakini bahwa saya itu ya harusnya kita diajarkan kalau kencing kan jongkok seperti itu ya. Namun kadang-kadang di suatu masjid juga banyak tempat air, buang air seni kita yang memang menyediakan tempat berdiri. Nah sekarang pun di perkantoran juga jarang banget bahwa kita menyediakan tempat kencing untuk berjongkok. Di samping itu pakaian kita juga sepertinya agak ribet lah kalau kita jongkok, kencing berjongkok gitu ya. Jadi maksud saya gini Ustaz, kira-kira nyikapinya gimana gitu. Kita kadang-kadang pengen praktisnya aja, karena tempat kencing kita biasanya disediakan berdiri juga gitu. Nah apakah seperti apa sih menyikapinya Ustaz gitu? Karena ya itu saya pernah kaget ada tulisan itu lah kau yang kencing berdiri gitu. Gitu Ustaz. Masalah kencing memang disunahkan kita jongkok. Kalau berdiri bukan haram, makruh. Hukumnya itu makruh. Iya. Artinya berdekatan dengan haram, tapi tidak haram, makruh. Kenapa dianjurkan kencing jongkok? Kalau kita kencing jongkok,
kemaluan itu diatur dua paha, maka kencing itu kencang larinya jauh dari penyakit prostat dan penyakit dalam perut. Kalau kita berdiri langsung turun itu kencing tanpa disaring. Sama dengan kalau kita minum. Nah, kata Nabi kalau kau minum jongkok atau duduk. Nah, kenapa kita dimakruhkan makruh kalau berdiri? Makruh tapi tidak haram. Kenapa makruh? Air minum itu langsung turun tanpa tersaring ke usus. Tapi kalau kita jongkok tersaring di usus. Kalau kita jongkok dengan duduk, sehingga kalau kita laksanakan jongkok atau duduk, kencing maupun minum pasti ada kebaikan dalam sunnah. Jadi bagaimana menyikapi Ustaz dalam kondisi-kondisi darurat, ya kayak celana panjang wastafilnya mungkin tidak bisa dijongkok, tidak ada persoalan. Yang penting menjaga kebersihannya kemaluan. Jangan sampai terpercik ke pakaian, karena kapan terpercik ke pakaian maka batallah wudu, tak salat, tak untuk sholat. Itu ditakutkan. Karena kalau kita kencing jongkok, makanya kalau kita bersihkan kemaluan tak, mohon maaf, yang dipakai itu jari apa namanya, telunjuk ya, laki-laki. Ini modelnya sama dengan kemaluan laki-laki. Ini perempuan jangan marah. Begini caranya, begini ayat. Menurut ulama begini caranya, didorongi turun kemaluan tak supaya itu kencing tak tidak terpercik ke pakaian kalau dibersihkan. Begini caranya. Ya, begini. Dibersihkan kemaluan tak, baru berniat. Nah, ini juga yang tidak tahu orang, berniat menghilangkan najis karena Allah. Ini banyak orang tidak berniat, kencing saja baru bersihkan. Berniat, saya berniat menghilangkan najis, bersih lagi. Berarti sudah bersih dari najis. Ini banyak orang hanya cebok tidak berniat, betul tidak? Baru kita tahu tak? Karena baru diundang sasilo. Jadi kalau kita sudah kencing ingin cebok, berniat dulu supaya bersih dari najis. Itu kan najis. Saya berniat menghilangkan najis karena Allah, berarti suci dengan najis diterima salat. Tapi ada orang hanya cebok, nak bersihkan. Dia cebok tapi tidak berniat menghilangkan najis. Sama kalau kita mandi wajib, nanti berniat dulu kalau habis berhubungan sama istri. Kalau hanya mandi saja, mana bersih. Sama dengan itu, kalau kita kencing hanya bersihkan saja kemaluan tanpa berniat, kau tidak suci, kau bersih. Tapi bedakan bersih dengan suci. Bisa dipaham? Kalau kita mau suci, mesti dibersihkan dengan niat, maka fungsinya suci. Sama dengan ini makanan. Ini makanan. Kalau kita makan tanpa bismillah, ya kenyang tapi tidak barakah. Tapi kalau kita baca basmalah, tidak menjadi penyakit. Insyaallah menjadi barakah untuk kita. Ini agama menganjurkan. Jadi cara menyikapi, tulisannya mampuslah kau kencing berdiri, itu terlalu ekstrim. Ya, kalau kau tidak mau katakan mampuslah kamu, sediakan WC untuk jongkok. Itu kan begitu. Ya, makanya saya pribadi itu di masjidku ada WC memang untuk jongkok. Kalau saya pribadi. Kemudian dalam kondisi terpaksa mesti berdiri, hukumnya makruh, tidak haram, tapi makruh. Ya, sama dengan perempuan secara kubur, hukumnya makruh. Perempuan. Kenapa makruh perempuan? Karena perempuan luhun suka meraung-raung. Kemudian ayahanda intinya bersihkan kemaluan tak dengan berniat menghilangkan najis, jaga percikan kencing jangan kena pakaian agar kita bisa suci untuk beribadah kepada Allah. Mungkin begitu ya. Kalau cebok ada ini enggak? Ada tadi kan kalau buang air kan harus gimana gitu kan. Nah, kalau cebok harus gimana Ustaz? Ya, kalau kita cebok begitu Mas jamaah. Perhatikan baik. Ini Anda ini pertanyaan tasawufnya luar biasa. Jadi kalau kita masuk di WC kaki kiri, ini perhatikan baik. Saya tidak ulang 2 kali. Yang kedua, dianjurkan membaca gufranaka. Baik itu. Ampunilah aku ya Rabb. Ya. Itu artinya gufranaka. Kemudian begitu ayahanda sudah buang hajat, ya ceboklah, bersihkan, berniat menghilangkan najis karena Allah. Sudah dibersihkan semua, ayahanda tutup di belakang lubang pantat tak jangkit mar. Siapa orang yang tidak menutup lubang tubuhnya di belakang, maka dia akan terbuka nanti kalau mati, ruhnya bisa keluar lewat belakang. Lan yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina musiruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannati aw nar. Tidaklah seseorang dikeluarkan ruhnya di waktu sakaratul maut kecuali Allah tampakkan baginya surga atau neraka.